semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Trasya. Dan nama saya Syahrini. Jadi di video kali ini kita akan masuk di video podcast ngobrolin bareng-bareng. Tempat ngobrol santai tapi topiknya sedikit berat, tapi gak bikin ngantuk kok. Jadi hari ini kita akan bahas topik yang mungkin jarang banget disorot tapi penting banget loh, yaitu tentang undang-undang pangan. Bener banget. Jadi kalau selama ini kita cuma mikir yang penting itu cuma makanan. Sekarang waktunya kita tahu sebenarnya negara ngapain aja sih buat pangan kita. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini secara tegas bilang bahwa pangan itu adalah hak setiap warga negara. Jadi bukan cuma soal kenyang, tapi juga soal keadilan, di mana negara wajib menjamin pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau. Bayangin deh kalau negara abai soal makanan, mulai dari produksi, harga, sampai kualitas, bisa jadi masalah besarnya banget loh. Ya betul, makanya undang-undang ini jadi penting banget karena dia jadi dasar hukum buat semua kebijakan pangan di Indonesia. Di undang-undang ini ada 3 prinsip utama yang jadi pondasi sistem pangan nasional loh. Benar, yaitu kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Nah, kedaulatan itu maksudnya negara kita bebas dari kebijakan pangan sendiri, jadi nggak boleh asal ikut negara lain. Nah, kalau kemandirian itu soal ngandelin produksi dalam negeri dan petani lokal harus jadi prioritas. Dan yang terakhir, ketahanan pangan ini artinya kita harus punya cadangan dan sistem yang kuat, apalagi kalau lagi krisis. Ya, contohnya kayak pandemi kemarin kan, sistem pangan yang kuat bisa bantu kita bertahan di tempat darurat. Undang-undang itu luas loh guys, banyak banget yang cakupannya, nggak cuma soal produksi pangan, tapi juga soal keamanan, distribusi, bahkan label loh. Ya, terus misalnya bahan makanan nggak boleh pakai zat berbahaya, dan makanan hasil rekayasa genetik harus ada aturannya loh. Terus distribusi juga diawasi, nggak boleh ada penimbunan, dan soal harga harus stabil dan adil. Nah, label pun juga harus jelas, gizi, asal, bahkan logo halal itu kalau dibutuhkan supaya konsumen nggak tertipu. Dan yang kerennya lagi, masyarakat juga bisa ikut berperan loh, mulai dari produksi skala rumah tangga sampai pengawasan di lapangan. Nah, artinya urusan pangan bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi untuk kita semua. Jadi siapa aja sih yang sebenarnya terlibat dalam proses pembuatan undang-undang? Yang pasti ada pemerintah pusat, DPR, pemerintah daerah, sampai pelaku usaha dan masyarakat loh. Nah, cara pembuatan juga ada gabungan dari atas ke bawah atau top down, dan dari bawah ke atas atau bottom up. Jadi aspirasinya lebih lengkap. Nah, betul, iya, meskipun masih dominasi dari pusat sih, tapi setidaknya masyarakat punya ruang untuk bersuara. Kalau dari sisi kekuatan, menurutku undang-undang ini udah cukup komprehensif ya, menyentuh semua sisi rantai pasok pangan. Nah, dan ada sanksi juga loh buat yang melanggar aturan, tapi tantangannya banyak. Contohnya koordinasi antar lembaga yang kadang tumpang tindih, terus pengawasan pangan impor juga nggak mudah loh. Nah, belum lagi perubahan pola makan masyarakat, apalagi cepat saji, makin dominan, sayur makin jarang dimakan. Dan tentu saja ada tantangan politik, misalnya tekan dari industri besar yang punya pengaruh dalam kebijakan impor. Jadi kesimpulannya teman-teman, undang-undang pangan ini penting banget sebagai pondasi pangan di Indonesia. Tapi jangan sampai berhenti di atas kertas aja ya, harus benar-benar dijalankan dan diawasi bersama-sama. Dan sebagai masyarakat, kita juga perlu berkontribusi, beli pangan lokal, pilih makanan sehat, dan sadar apa yang kita konsumsi. Nah, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.